kalian bahagia selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental di tengah wabah corona ini. Oke, kali ini kami berdua akan membahas sebuah sejarah yang menyehatkan mental kita dan membuat kita sadar kembali. Oke, let's get to the start. Sejarah perjalanan Indonesia menuju negara kesatuan ternyata membutuhkan perjuangan yang panjang dan berbagai masa selama beberapa abad. Dimulai dari masuknya agama Hindu, kemudian Buddha secara hampir bersamaan, hingga akhirnya masuknya Islam. Ada 3 teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama teori Gujarat, teori Persia, dan juga teori Mekah. Tapi kali ini kita tidak akan membahas itu. Nah, masuknya agama-agama tersebut, yaitu Hindu, Buddha, dan juga Islam, menjadi pengaruh terhadap corak kehidupan politik di Nusantara pada masa itu. Masuknya agama ini sejak tahun 400 Masehi, awal mula pemerintahan di Nusantara berbentuk kerajaan, yakni dimulai dari kerajaan Kutai di Kalimantan, kemudian Tarumanegara, dan disusul kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya di Nusantara. Nah, hingga kemudian hadir Islam yang juga mempengaruhi corak kerajaan-kerajaan Nusantara. Berdirilah kerajaan Islam dari Sabang hingga Merauke yang tersebar dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Nah, kali ini kita akan membahas sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara tersebut. 1. Kerajaan Islam di Sumatera. Islam pertama kali tersebar di Pulau Sumatera karena letak yang strategis, yakni berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Terdapat beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Ada tiga kerajaan besar yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh seseorang laksamana dari dinasti Fatimah yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Kemudian pada tahun 1285 ketika dinasti Fatimah ditaklukkan, dikirimlah Syekh Ismail yang kemudian Samudra Pasai direbut pula. Syekh Ismail mendapat gelar Sultan Malik Al-Saleh dan memperkuat Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka. Setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal tahun 1297, Samudra Pasai dipimpin putra Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Sultan Malik Al-Thohir pada tahun 1297 hingga 1326. Ada beberapa raja setelahnya, yakni Sultan Ahmad Parumadat Parumai, kemudian Zainal Abidin, dan terakhir Sultan Salahuddin. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Pasai diatur hukum atau aturan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan masyarakat Mesir maupun Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Sedangkan kehidupan ekonomi masyarakat Pasai bergantung pada bidang perdagangan. Kemajuan ekonomi yang pesat di Pasai selalu menjadi perhatian sekaligus incaran dari kerajaan-kerajaan sekitarnya. Setelah Samudra Pasai dikuasai Malaka, pusat perdagangan dipindahkan ke Bandar Malaka. Yang kedua, Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Misora atau para Meswara. Para Misora dulunya melarikan diri ke Tumasik, Singapura saat terjadinya perang Pragreg di Majapahit. Beliau bersama pengikutnya melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Malaya, kemudian mendirikan Kerajaan Malaka untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka. Para Misora menganut agama Islam dan merubah namanya menjadi Iskandar Syah. Ada beberapa raja memimpin Kerajaan Malaka setelah Iskandar Syah, di antaranya Muhammad Iskandar Syah, Muzafat Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin Syah, dan Sultan Mahmud Syah. Yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhyad Syah tahun 1514. Kerajaan Darussalam
muncul sebagai kekuatan baru dari Selat Malaka. Pada saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam tidak mengakui kekuatan Portugis di Malaka, sehingga segera memindahkan bandar-bandar lainnya ke seluruh Nusantara, dan sebagian besar pedagang Islam pindah ke Aceh. Ada beberapa raja yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam setelah kepemimpinan Sultan Ali Muhyiddin Shah, yakni Salahuddin Alauddin Riyad Shah Al-Kahar, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Thani. Tokoh yang paling dikenal dalam kerajaan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Beliau mampu memperluas wilayah hingga semenanjung Malaya. Kekuatan utamanya adalah armada angkatan laut yang kuat. Pada kehidupan sosial masyarakat Aceh terjadi perpaduan antara adat istiadat dan ajaran agama Islam. Contoh hal tersebut adalah tersusunnya hukum adat yang didasari ajaran Islam, yaitu hukum adat Makota Alam. Maksud hukum tersebut adalah bahwa pengangkatan sultan haruslah semufakat hukum dengan adat, sedangkan kehidupan ekonomi Aceh bergantung pada perdagangan. Aceh menjadi sentral jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Aceh juga kerajaan yang kaya akan sumber daya alam seperti beras, perak, dan timah, serta rempah-rempah. Ya, selanjutnya dari Sumatera kita beralih ke Pulau Jawa. Di Jawa ada beberapa kerajaan besar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Kerajaan Demak. Nah, Demak merupakan kerajaan atau kesultanan Islam pertama di Jawa yang diperkirakan berdiri pada tahun 1500 Masehi dan didirikan oleh Raden Patah. Raden Patah ini adalah bangsawan dari Majapahit yang menjabat menjadi Adipati Kadipaten Bintara di Demak. Nah, di bawah pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak berkembang pesat berkat pertanian yang luas yang menghasilkan bahan makanan terutama beras. Oleh karena itu, di kerajaan Demak menjadi kerajaan yang agraris maritim. Nah, pada masa pemerintahan beliau ini dibangun sebuah masjid oleh Sultan Kalijaga. Jadi pada kerajaan Demak di masa itu, para wali atau sunan memiliki peran sebagai pendamping sekaligus penasehat raja. Nah, tadi Sunan Kalijaga itu adalah salah satunya. Di kerajaan Demak yang berdiri atas dasar agama merupakan berkat dari saran-saran dari wali atau sunan ini. Kemudian setelah Raden Patah wafat, putranya yaitu Adipati Unus menggantikan posisinya pada tahun 1518 hingga 1521. Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabranglor karena beliau berani menyerang Portugis di Malaka. Nah, selanjutnya setelah peninggalan Adipati Unus, Demak dipimpin oleh saudaranya yaitu Sultan Trenggono tahun 1521 hingga 1549. Di bawah pemerintahan beliau, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Sultan Trenggono mampu memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat. Kerajaan yang kedua di Pulau Jawa adalah Kerajaan Banten. Kerajaan ini terletak di barat Pulau Jawa. Awalnya kerajaan ini merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Kerajaan Banten mampu berdiri sendiri dan melepaskan dari kekuasaan Kerajaan Demak berkat Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini adalah raja pertama di Kerajaan Banten, yaitu pada tahun 1568. Adapun secara berurut-urut, raja-raja yang memimpin Kerajaan Banten setelah wafatnya Sultan Hasanuddin. Yang pertama, Syekh Maulana Yusuf, selanjutnya Maulana Muhammad, Abdul Mufakid, Sultan Ageng Tirtayasa, dan yang terakhir Sultan Abdul Nasar Abdul Kahar. Kehidupan perekonomian di Kerajaan Banten bertumpu pada bidang perdagangan. Hal ini didukung oleh letak Kerajaan Banten yang strategis, yaitu di Selat Sunda, yang kemudian menjadi pelabuhan dagang yang baik. Terlebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, para pedagang Islam mencari daerah baru. Nah, tadi ada yang ke Aceh, kemudian beberapa ke Jawa, yaitu ke Banten dan Cirebon. Banten ini merupakan pusat perdagangan yang besar dan memiliki hasil ekspor yang penting, yaitu lada. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Nah, kerajaan ini dulunya juga ikut daerah kekuasaan Demak, letaknya berada di Kartasurya, dekatnya Suryakarta.
Pemimpin pertama di kerajaan ini adalah Joko Tingkir sejak tahun 1554 hingga 1587. Joko Tingkir mulai menaklukkan wilayah-wilayahnya yang tadinya belum dikuasai oleh Demak. Nah, di masa kini pada masa keemasan Pajang yaitu dipimpin oleh Joko Tingkir ini tadi. Sementara setelah beliau wafat digantikan oleh Arya Pangiri, kemudian selanjutnya Pangeran Benawa, dan yang terakhir Gagak Bening. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati atau yang lebih dikenal Sutawijaya. Sutawijaya merupakan anak Ki Ageng Pamanahan yang merupakan pendiri Desa Mataram. Sutawijaya juga menantu Joko Tingkir dari Pajang. Kerajaan Mataram Islam ini resmi berdiri setelah Pangeran Benawa di Pajang tadi mengundurkan diri tahun 1587. Kerajaan Sutawijaya berhasil melakukan tindakan-tindakan penting seperti memindahkan semua pusaka Pajang ke Mataram Islam. Kemudian beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaannya ke timur dan ke barat. Kerajaan Mataram yang kedua adalah Raden Mas Jolang yang merupakan putra dari Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Kemudian raja yang ketiga adalah Sultan Agung Handokrokusumo. Beliau merupakan pemimpin ketiga dari tahun 1613 hingga 1648. Di bawah pemerintahan Mataram Islam berkembang menjadi kerajaan Islam terbesar di Jawa dan Nusantara. Beliau menaklukkan banyak daerah meskipun tidak mampu menaklukkan Batavia dan Banten. Upaya Sultan Agung dalam menaklukkan banyak wilayah semata untuk mempersatukan wilayah Jawa dan Nusantara di bawah kerajaan Mataram Islam dan mampu mengusir VOC dari Jawa. Namun, beliau wafat saat berusaha merebut Batavia dari VOC atau Belanda, dan kemudian tahtanya diambil oleh putranya yaitu Amangkurat I. Namun sangat disayangkan kepemimpinan Amangkurat I ini justru tidak bijaksana dan cenderung kejam. Ia bahkan menjalin hubungan dengan VOC yang dulunya diperangi oleh ayahnya sendiri. Sejak saat itu, VOC selalu mampu masuk dan mencampuri urusan politik Mataram dan menimbulkan banyak perang saudara atau perebutan kekuasaan. Adu domba Belanda ini hingga masa kepemimpinan Pakubuwono II atau Amangkurat V kemudian melahirkan Perjanjian Giyanti yang mana Mataram akhirnya terbagi menjadi dua. Setelah kerajaan Sumatera dan Jawa, mari melihat kerajaan Makassar di Sulawesi bagian selatan. Berdiri pada abad ke-16, awalnya kerajaan ini terdiri atas sejumlah kerajaan kecil yang saling bertikai, yakni kerajaan Goa, Talo, Sopeng, dan Huni. Daerah ini kemudian dipersatukan oleh kerajaan kembar, yakni Goa, Talo, dan menjadi kesultanan atau kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur perdagangan Maluku dan Malaka, sehingga kerajaan tersebut berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Raja Makassar pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alauddin yang bernama asli Karangpatowaya Tumamenaga Riagamana. Beliau memimpin sejak tahun 1591 hingga 1629. Raja kedua yang memimpin adalah Sultan Muhammad Said pada tahun 1639 hingga 1653. Pada pemerintahan beliau, Makassar berkembang pesat sebab bandar transit. Beliau juga mengirim pasukan ke Maluku untuk membantu rakyat Maluku melawan Belanda. Selanjutnya, raja ketiga adalah Sultan Hasanuddin. Pada kepemimpinan beliau, kerajaan Makassar mencapai masa kejayaan. Makassar mampu menguasai hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kekuasaannya hingga Nusa Tenggara, yakni Sumbawa dan sebagian Flores. Hal tersebut membuat Belanda yang memiliki kekuasaan di Maluku terhalang oleh kekuasaan Makassar. Sering terjadi peperangan antara keduanya, bahkan terjadi di Maluku. Sultan Hasanuddin berani memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Nah, keberanian Sultan Hasanuddin ini membuat beliau dijuluki ayam jantan dari timur.
Namun, bukan Belanda jika tidak berusaha menguasai Makassar. Dengan politik divided et impera, Belanda menjalin hubungan dengan kerajaan Bonn yang dipimpin Arupalaka. Sayangnya, pemberontakan Arupalaka yang dibantu Belanda berhasil membuat Sultan Hasanuddin mendatangi perjanjian Bongaya yang kesemua isi perjanjian sangat menguntungkan monopoli VOC. Oke, kini kita beralih ke kerajaan Islam di Pulau Maluku. Pada abad ke-13, Maluku sudah berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate di Sampalu atau di Pulau Ternate. Raja pertamanya adalah Sultan Mahrum yang memimpin sejak tahun 1465 hingga 1495. Raja berikutnya adalah putranya sendiri, yakni Zainal Abidin. Nah, beliau giat menyebarkan Islam ke pulau-pulau sekitarnya. Setelah berturut-turut kepemimpinan diambil oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, hingga yang terakhir Sultan Ba'abullah. Nah, kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada kepemimpinan Sultan Ba'abullah. Wilayah Ternate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan di Maluku, Papua, dan Timor. Bersamaan dengan itu, agama Islam tersebar sangat luas. Perdagangan dan pelayaran juga mengalami perkembangan pesat. Pada kerajaan ini, para pedagang asing datang ke Ternate menjual perhiasan, pakaian, dan beras untuk ditukar rempah-rempah. Namun kerajaan ini mengalami kemunduran sebab diadu domba dengan kerajaan Tidore, yakni oleh bangsa asing, Portugis dan Spanyol. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah sadar bahwa mereka sedang diadu domba, akhirnya Ternate dan Tidore bersatu melawan Portugis dan Spanyol dan membuat mereka terusir dari kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab setelahnya VOC milik Belanda berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi yang licik dan organisasi yang kuat. Oke, yang selanjutnya adalah kerajaan Tidore yang barusan kita singgung. Kerajaan ini terletak di selatan Ternate. Raja pertamanya adalah Nakalian yang naik takhta tahun 1081. Kemudian di tahun 1471 Masehi, Islam dibawa oleh raja ke-9 yaitu Kiriliyah atau Sultan Jamaluddin yang diislamkan oleh Syekh Mansur dari Arab. Nah, kerajaan ini raja yang mampu mencapai kejayaan adalah Sultan Nuku yang memimpin sejak tahun 1780 hingga 1805. Sultan Nuku merupakan pejuang yang hebat. Ia tidak pernah berhenti melawan Belanda. Ia bahkan mendapat bantuan dari raja-raja dari kerajaan-kerajaan kecil di sebagian kawasan timur, orang-orang Mindanao atau yang kini Filipina, dan juga dari Inggris. Nah, bahkan dari usaha adu domba Spanyol dan Portugis tadi yang sudah kita bahas, Sultan Nuku lah yang menyatukan Ternate dan Tidore. Nah, perang demi perang terus berlangsung. Belanda berulang kali mengalami kerugian akibat perlawanan dari Sultan Nuku ini tadi, hingga akhirnya Belanda terpaksa angkat kaki dari Tidore. Nah, sebagai tambahan, sebenarnya kedatangan bangsa asing ke Nusantara selain untuk menjalin perdagangan, juga untuk menyebarkan ajaran agama. Portugis membawa ajaran Katolik, sedangkan Belanda membawa ajaran agama Protestan. Nah, setelah mampu menyebarkan ajaran agama tersebut dan terjadi banyak perbedaan agama di masyarakat yang awalnya masih sebagian besar adalah Islam, kemudian bertambah jadi Katolik dan Protestan, maka bangsa asing menggunakan perbedaan agama ini untuk menyulut pertikaian antara umat beragama agar terjadi konflik sosial yang menyebabkan perpecahan. Perpecahan inilah yang disukai penjajah. Jadi, jika hingga kini kalian masih menyulut konflik tentang perbedaan, apalagi perbedaan agama, berarti kalian masih dijajah. Inilah gunanya belajar sejarah, yaitu belajar dari masa lalu agar tidak mengulang kesalahan yang sama di masa kini. Yang kelima, kerajaan Islam di Kalimantan. Di samping Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, terdapat beberapa kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Kalimantan. Di antaranya adalah Kesultanan Pasir pada tahun 1516, Kesultanan Banjar 1526 sampai 1905, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan tahun 1750, Kesultanan Sambas tahun 1810, Kesultanan Gunung Tabur pada tahun 1820, Kesultanan Pontianak
pada tahun 1771, Kesultanan Tidung dan Kesultanan Bulungan pada tahun 1733. Nah, kita beralih ke kerajaan Islam di Papua. Tanah Papua secara geografis terletak pada daerah pinggiran Islam di Nusantara, sehingga Islam di Papua luput dari kajian sejarawan lokal maupun asing. Masih terjadi silang pendapat antara pemerhati maupun peneliti. Namun diyakini bahwa Islam masuk Papua sebelum Nasrani masuk. Namun hingga kini belum ditentukan secara pasti kapan hal itu terjadi. Saksi bisu sejarah tersebut adalah Masjid Patimburak di distrik Pasfak, menjadi tanda masuknya Islam di tanah Papua sejak tahun 1700. Nah, berdasarkan bukti sejarah juga terdapat sejumlah kerajaan Islam di Papua, antara lain Kerajaan Waigeo, Kerajaan Misol, Kerajaan Salawati, Kerajaan Sailolof, Kerajaan Fatagar, Kerajaan Rumbati, Kerajaan Kowiyai, Kerajaan Aiduna, dan Kerajaan Kimana. Yang ketujuh, kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16, diperkenalkan oleh Sultan Prapen pada tahun 1605, putra Sunan Giri. Namun Islam mungkin masuk ke Sumbawa melalui Sulawesi lewat dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Selaparang. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok. Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Selaparang menjalin hubungan dengan beberapa negeri, terutama Demak. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam Lombok ada di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Goa. Hubungan antara Kesultanan Goa dan Lombok diperkuat dengan cara perkawinan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Perwan. Setelah terjadi perjanjian Bongaya antara Kesultanan Goa dan VOC pada abad 18 November 1667 yang sangat merugikan Kesultanan Goa, kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mulai ditekan oleh VOC. Pusat kerajaan Lombok pun dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut. Baik, sampai sini saja pembahasan dari kami tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian.